melakukan koordinasi formal pertama kali dengan Kementerian Pertanian. Kalau koordinasi informal sudah beberapa kali, WA-WAan sudah beberapa kali, tapi inilah koordinasi formal pertama kali. Basically kami dari Kementerian Pekerjaan Umum akan mensupport penuh apapun yang menjadi target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran adalah swasembada pangan tidak di 4 atau 5 tahun mendatang. Apapun yang Pak, karena begini, kami sebagai tukang di Kementerian PU sebagai tukang hanya bisa mensupport, tapi yang menjadi hero atau menjadi leading sektornya adalah Pak Menteri Pertanian. Demikian saya kembalikan Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Menteri PU, para Eselon 1, Dirjen dari Kementerian PU, Pak Wamentan, para Dirjen dari Kementerian Pertanian. Hari ini adalah awal menindaklanjuti gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu mencapai swasembada dalam waktu yang secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Nah, tanpa PU, pertanian tidak bisa berbuat banyak. Ada air, ada kehidupan. Jadi, rencana kami, seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU. Bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam. Target kita adalah oplah 1 juta hektar. Optimalisasi lahan 1 juta hektar, target kita akan menaikkan planting index, indeks pertanaman yang 1 tahun menjadi 2 kali atau 3 kali. Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektar. Kalau 1 juta hektar bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita. Sehingga efektif. Di mana PU bekerja menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan. Nah, sekarang kita membentuk tim, satu kesatuan untuk merealisasikan gagasan besar Bapak Presiden. Karena yang adalah visi Presiden yang kita jalankan sekarang. Kita insya Allah akan tunaikan swasembada dalam waktu singkat. Target Bapak Presiden 4 tahun. Moga-moga kolaborasi ini bisa lebih cepat sedikit dari 4 tahun. Makasih. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Ada hutan adat juga di sana yang kemudian ini dicatat ya, supaya jangan simpang siur beritanya. Yang pertama, kami datang di sana adalah memberi bantuan pada masyarakat lokal gratis, yaitu oplah 40.000 sekarang. Dan Bapak Presiden kunjungan pertamanya langsung mengecek di lapangan, apa benar masyarakat tersenyum seperti janji beliau. Apa yang terjadi, mungkin sudah ada yang baca sebagian. Ditanya langsung orang lokal, bagaimana dengan kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian. Dulu tanamnya 1 kali, produksinya 2 ton. Ada beritanya, ada tuh. Dulu tanam 1 kali, produksinya 2 ton. Bapak Presiden tanya, itu 7 ton dan tanam ketiga kalinya
pada saat Bapak Presiden datang, panen ketiga kalinya pada saat Presiden datang. Nah, mungkin ada orang terganggu apakah secara politik dan seterusnya, kami tidak paham. Yang kami sampaikan di sini bahwa orang lokal antri, kami ini kekurangan alat, antri untuk dikerjakan sawahnya. Dulu pendapatannya 1 kali bisa menjadi 3 kali dan produktivitasnya 3 kali. Dan bisa teman-teman wartawan, saya kira sebagian sudah cek langsung. Saya tidak tahu informasinya dari mana. Kami sudah 8 kali ke sana. Kami disambut dengan baik dan antri, masih dalam antrian sekarang, meminta agar lahannya diolah karena itu miliknya, bukan milik kita. Kalau yang satu Wanam itu juga masuk di dalamnya. Bapak bisa bayangkan satu orang memiliki, satu keluarga memiliki 5.000 hektar, 1.000 hektar, karena bagi hasilnya 80-20 atau ada juga yang 30-70, 80-20%. Yang punya lahan itu 20%, 30%. Bisa bayangkan kalau 1.000 hektar, dia menjadi orang kaya baru di lapangan. Kami datang, setiap datang kami dijemput dan sudah dilihat langsung. Sekarang sudah 40.000 selesai, kan ada foto-fotonya. Nah, kami lakukan transformasi. Kenapa dulu? Maaf, gagal. Yang selalu disampaikan, pendekatannya tidak holistik, dari hulu ke hilir. Yang terjadi kami pelajari pertama adalah secara teknis, ada pirit, ada kemasaman dan seterusnya, pH tanah rendah. Kita selesaikan dengan teknis, yaitu dolomit, kemudian sirkulasi air yang baik, sudah normal. Sekarang produksi 7 ton. Sekarang yang kedua adalah kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, itu tanam pakai tangan nih, itu tidak mungkin satu keluarga 4 orang mengelola 1.000 hektar, 5.000 hektar. Benar nggak? Sekarang adalah kita memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai, kemudian ada milenial, 50 generasi Z milenial 52%. Ini kita kolaborasikan, ini kita optimize, sehingga negara Indonesia emas kita bisa rebut. Saya ulangi, ada bonus demografi 52%, ada sumber daya alam melimpah, ada teknologi buatan anak bangsa. Dan milenial ini tidak mungkin dia ikut, tidak mungkin mau terlibat kalau tidak menguntungkan. Saya ulangi, tidak mungkin dia mau terlibat kalau tidak menguntungkan. 2 syarat milenial terlibat. Sekarang sudah ada 3.000 dan mendaftar 20.000 sekarang. Kami sudah terima 3.000. Caranya adalah pertama, menguntungkan. Kalau mereka terlibat itu dapat 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai 2 juta, 3 juta. Artinya menarik kan? Yang kedua, teknologi. Ada perempuan bawa traktor, laki perempuan milenial bawa traktor, bawa alat, pakai drone. Nah, menggunakan teknologi, menggunakan teknologi tinggi, kemudian menguntungkan. Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia 3 juta hektar itu menjadi bertransformasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern, sejajar dengan klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga nanti tidak ada alasan Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia. Clear? Tolong jangan disampaikan berita-berita yang simpang siur, tidak valid di lapangan. Karena kami pernah 1 bulan 3 kali kami ke Wanam dengan Kurik. Pak, berarti itu lahannya Milik petani, milik petani. Pemerintah memberikan teknologi, memberikan sistem. Milik petani ada 2. 1 total milik petani, 1 BUMN negara dan petani. 2 ada Wanam, kombinasi, sehingga nanti ini meningkatkan kesejahteraan petani. Dan aku bayangkan 1 rumah tangga ada punya 10.000 hektar, 1 keluarga. Jadi
tolong disampaikan yang karena kami yang bekerja di sana. Memang, kita harus akui, kita harus terbuka. Ada orang tidak nyaman kalau Indonesia swasembada. Siapa kira-kira tidak nyaman? Asing, Pak. Asing. Bukan. Karena ada impor akhirnya. Terima kasih. Tulis itu. Tulis. Bapak tulis itu. Ini apa cinta merah putih? Bapak sudah kenal saya 5 tahun di sini. Aku beresin yang selalu mengganggu merah putih, mengganggu pangan kita. Tahu? Pangan terganggu, negara terganggu.